Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngebahas tentang kisi-kisi PTS tema 3 untuk kelas 6. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 1, hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, kalau di tema 1 dan tema 2 kita ngebahas tentang Pancasila, sila-sila, dan nilai-nilainya, maka di tema 3 kita belajar tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang wajib didapatkan atau diterima seseorang jika seseorang sudah melakukan serangkaian tugas atau sesuatu yang dapat kita terima sejak lahir. Sedangkan kalau kewajiban nih, kewajiban itu adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan. Nah, jadi hak itu yang kita terima, kewajiban itu yang kita beri atau yang kita lakukan. Nah, jadi nanti biasanya nomor 1 itu di rumah, di sekolah, di masyarakat nih, nggak tahu nanti yang keluar yang mana. Ya kalau hak di rumah mendapatkan makan minum, perlindungan, kasih sayang, dan lain-lain. Kalau di sekolah mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, fasilitas sekolah. Kalau di masyarakat haknya mendapatkan tempat tinggal yang aman, perlindungan hukum, dan pasokan listrik. Sedangkan pada kewajiban, nah kewajiban di rumah itu ya bantuin melakukan pekerjaan rumah, terus habis itu membantu orang tua. Kemudian kalau di sekolah itu contohnya kayak belajar di kelas, menghormati guru, piket kelas. Kemudian kalau di masyarakat ya paling benar adalah melakukan kerja bakti. Nah, terus lanjut nomor 2, pengertian teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di sekitar kita ya. Jadi itu disebut teks eksplanasi. Terus nomor 3, bagian-bagian teks eksplanasi. Nah, 1, identifikasi fenomena. Di bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum mengenai fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Jadi identifikasi dulu. Terus yang kedua, rangkaian kejadian. Nah, ini ngebahas tentang penyebab atau akibat dari fenomena yang terjadi. Yang ketiga, interpretasi. Nah, interpretasi itu sebenarnya karena dia di bagian akhir, maka lebih tepatnya kayak kesimpulan kayak gitu ya. Jadi interpretasi itu berhubungan dengan kesimpulan. Terus maaf. Nah, tujuan teks eksplanasi. Nah, fungsinya buat apa? Ya fungsinya agar pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi. Selain itu juga menjelaskan proses atau sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Misalkan contoh banjir ya. Nah, sebab akibatnya apa, peristiwanya gimana, fenomenanya terjadi di mana dan kapan, kayak gitu ya. Nah, itu disebut teks eksplanasi. Terus habis itu kita masuk contoh kalimat efektif. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan itu buku saya sudah baca 3 kali. Nah, itu nggak efektif karena terlalu bertele-tele dan tidak singkat padat jelas, tidak jelas. Nah, yang lebih jelas adalah buku itu sudah saya baca 3 kali. Nah, kalau yang ini, yang ada checklist hijaunya ini berarti dia efektif. Terus bagi seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Itu tidak efektif. Yang efektif seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Kami ketinggalan bus sehingga kami datang agak terlambat. Maka yang benar adalah kami ketinggalan bus, oleh karena itu kami datang agak terlambat. Terus karakteristik rangkaian seri dan paralel. Nah, ini rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada 2. Ada rangkaian seri, yaitu hanya memerlukan sedikit kabel. Lampu rangkaian seri akan menyala lebih terang. Kuat arusnya sama besar antara lampu satu dengan yang lainnya. Di rangkaian seri itu dia langsung nyambung gitu lampunya ya. Sedangkan kelemahannya itu boros. Bila satu lampu mati, semua ikut mati kayak gitu. Terus baterainya akan lebih cepat habis. Nah, kalau keuntungan rangkaian paralel, nah kalau paralel tuh nggak langsung nyambung gitu, nggak satu lampu semua berjejer, enggak. Tapi dia bersusun ke bawah. Nah,
Jadi keuntungannya itu tegangan yang mengalir tiap bagian sama besar karena terbagi ya. Kemudian bila satu lampu mati maka tidak akan mempengaruhi lampu lain. Selain itu lebih hemat listrik. Tapi kelemahannya rangkaian paralel itu perlu banyak kabel. Di kabelnya banyak. Terus lampunya nyalanya lebih redup dan rangkaian listriknya lebih rumit. Oke, langsung masuk ke saklar. Nah, kegunaan saklar. Kegunaan saklar itu adalah untuk digunakan untuk memutus jaringan listrik ya atau untuk menghubungkannya. Jadi saklar itu pada dasarnya alat nyambungnya atau pemutus aliran listrik yang ceklek-ceklek gitu loh di lampu ya. Nah, itu disebut saklar. 8. Penemu listrik namanya Michael Faraday ya. Itu kalian bisa cari juga di buku tema kalian ya. Terus nomor 9, dampak positif dan negatif penemuan teknologi. Dampak positifnya memudahkan komunikasi jarak jauh, mudah untuk belajar mandiri, dan sebagai sarana pendidikan. Dampak negatifnya itu tersebarnya hoax. Hoax itu kayak berita penipuan. Terus kejahatan cyber kayak misalkan hipnotis lewat telepon dan lain sebagainya ya. Terus banyak penipuan online. Kelewat. Terus nomor 10, pengertian interval nada. Nah, interval nada itu jarak frekuensi antar satu nada dengan nada yang lain. Nah, ini seni budaya dan prakarya ya. Nah, terus habis itu nomor 11. Nah, jarak-jarak nada. Nah, ini jarak-jarak nada ini macam-macam ya. Ada jaraknya 0 nada ya, ada yang 1 nada, 2 nada, 2,5 nada. Nah, ini ada sebutannya ya, ada prim, second, kemudian thirds, ada quart ya, ada sexth, ada septim, ada oktav. Nah, ini macam-macam. Bisa kalian baca satu-satu ya. Nah. Terus asal lagu Soleram. Nah, asal lagu Soleram itu berasal dari Riau. Terus alat musik ritmis dan melodis. Nah, kalau ritmis itu artinya tidak menghasilkan nada diatonis maupun pentatonis atau tidak bernada, hanya memiliki ketukan. Nah, jadi cuma ngetuk doang. Nah, contohnya adalah gendang, drum, gong, dan lain-lain. Sedangkan kalau alat musik melodis, dari namanya aja melodis, maka alat musiknya menciptakan melodi. Jadi contohnya gitar, piano, suling. Terus 14, alat musik yang dimainkan dengan ditekan. Gampang ya, piano, keyboard, pianika, dan lain-lain. Ya, selain ditekan, alat musik banyak ya, ada dipetik, dipukul, macam-macam. Terakhir nomor 15, pengertian melodi. Nah, melodi adalah nada-nada yang diatur dengan indah, pengaturannya pakai pola irama, sehingga enak dan indah untuk didengar pada alat musik melodis. Jadi kalau kita punya alat musik melodis nggak boleh main asal mencet-mencet doang. Lagunya musiknya jadi nggak enak didengar. Makanya kita butuh melodi. Untuk bikin lagu kita butuh melodi. Biar apa Kak? Biar suaranya itu makin enak didengar, makin bagus dan banyak orang suka. Oke. Nah, itu adalah pembahasan kisi-kisi PTS tema 3. Sampai sini aja kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.